Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Terlanjutkan kajian kita masih membahas dosa-dosa besar, dan kita masuk pada dosa besar yang ke-67, mengurangi timbangan dan juga takaran. Di sini mu'allif rahimahullahu ta'ala meletakkan beberapa dalil dari Al-Quran. Salah satunya adalah surah Al-Mutaffifin ayat 1-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta supaya dicukupi, tapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk yang lainnya, mereka malah menguranginya. Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada satu hari yang sangat besar, yaitu pada hari ketika semua orang dibangkitkan menghadap Tuhan semesta alam. Taib, di sini mu'allif rahimahullah taala memasukkan di antara dosa besar adalah mengurang-urang timbangan dan takaran. Kenapa kemudian dimasukkan kepada dosa besar, Bu? Padahal mengurang-urang takaran dan timbangan itu tidak banyak. Kalau ibu jual kain, kemudian ibu kurangi 1 senti, kan 1 senti tidak banyak. Ibu jual buah-buahan, anggap saja salak, dukuh, jeruk, ada orang beli 1 kilo, ibu kurangi setengah on. Setengah on ini tidak banyak, bahkan kalau dimakan pun tidak mengenyangkan. Tapi kenapa kemudian mengurang-urang takaran dan timbangan yang tidak banyak kita ambil dan kita makan ini dimasukkan kepada dosa besar? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam ayat ini, wailun, ini ancaman. Dan dosa besar itu adalah setiap dosa yang ada ancamannya, baik di dunia dengan hukum hudud seperti orang maling potong tangan, orang zina kalau dia sudah menikah dirajam, orang minum khamar dicambuk, atau di akhirat dengan ancaman-ancaman azab neraka, masuk neraka, dan begitu seterusnya. Lah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailun. Wail itu apa? Wail itu adalah al-adzabul alim, azab yang sangat pedih. Jadi mereka diancam dengan azab yang sangat pedih. Ada juga yang mengatakan wail adalah wadin fi qa'ri jahannam yasilu fihi sadidu ahli nar.
Jadi Wail itu sebuah lembah, letaknya di dasar jahanam, yang seluruh nanah dan darah penduduk neraka itu masuk ke lembah itu. Itu disebut Wail namanya. Ada juga yang mengatakan bahwa Wail adalah wadin fi jahannam, dia sebuah lembah di dalam neraka jahanam yang syadidul qa'ri, sangat dalam, syadidul zulmi, sangat gelap, wa syadidun natani, sangat busuk baunya. Itulah Wail, artinya kecelakaan. Lah ketika sebuah dosa diancam dengan sebuah neraka, berarti dosa itu dosa besar, bukan dosa kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, karena orang yang curang dalam takaran dan timbangan itu, Bu, yang namanya ibu pembeli, saya penjual. Saya sebagai penjual tuh, Bu, ibu kan saya tidak kenal ibu siapa. Namanya orang membeli itu kan banyak, Bu. Kadang kenal, kadang tidak. Apalagi orang jual buah-buahan di pinggir jalan, kan macam-macam orang yang beli itu. Ya ada yang kenal, ada yang tidak. Seandainya yang tidak kita kenal kemudian membeli barang dagangan kita dan dia seorang fakir miskin, kemudian kita kurangi timbangannya, berarti kita mengambil hak fakir miskin. Kalau dia yang membeli itu anak yatim, berarti kita mengambil hak anak yatim. Ataupun kalau yang membeli itu okelah dia bukan orang miskin, bukan anak yatim, nampak orang kaya, pakai mobil bagus gitu ya, tetap saja kita mencuri hak dia. Inilah yang menjadikan kenapa mengurang-urang takaran dan timbangan itu sangat dicela dalam Islam. Makanya Allah ancam, wailun lil mutaffifin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan apa yang ada dalam kitab ini, sedikit saya berikan keterangan yang lebih luas. Kita tahu bahwa at-tatfif, tatfif itu artinya mengurang, mengurang-urang dalam segala sesuatu, baik banyak ataupun sedikit, itu namanya at-tatfif namanya, yang disebut dengan wailun lil mutaffifin. Kita tahu bahwa kalimat al-mutaffif, orang yang suka curang dalam menakar dan menimbang ini, itu bukan hanya sekedar bab muamalah saja, jual beli saja, tidak, tetapi mencakup segala hal. Dan ini menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang syumul, agama yang menyeluruh. Dia adalah manhaj kehidupan, tidak terbatas hanya sekedar ngaji, solat, zikir, baca Quran, ke masjid, tidak. Tapi agama Islam itu agama yang universal, mencakup semua kehidupan, baik tauhidnya, baik ibadahnya, baik muamalahnya. Lah termasuk juga kalimat al-mutaffif ini, dia masuk ke akidah, dia masuk ke ibadah, dan dia masuk kepada muamalah. Dan sebesar-besarnya tatfif, mengurang-urang hak, mengurang-urang takaran dan timbangan adalah ketika kita mengurang-urang takaran dan timbangan yang berkaitan dengan hak Allah. Ini sangat bahaya. Seperti apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah ataupun kesyirikan. Ini masuk pada tatfif, karena kita mengurang-urang
bahkan menghilangkan ibadah kepada Allah. Maka ini sebesar-besarnya al-mutaffif, sebesar-besarnya bahaya orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga dalam hal-hal ubudiyah, ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita ini suka mengurang-urang. Kalau berkaitan dengan hak kita pribadi, semangatnya kita. Kalau sudah giliran hak Allah Subhanahu wa taala, malas-malasnya kita. Contoh, ibu kalau mau beli baju, kalau ibu ada duit, pasti yang branded kan, yang bagus, yang bermerek gitu ya, yang kainnya halus, yang kalau dipakai enak. Kemudian juga kalau bisa coraknya dipilih, gayanya dipilih, bahkan model terbaru juga dikejar. Berapapun harganya kadang-kadang dibeli. Itu kalau untuk dipakai sendiri. Coba sekarang ada tetangga kita butuh pakaian, tidak punya pakaian. Kadang ada orang bakhil, Bu, dia carikan pakaian bekas ibu kan, pakaian-pakaian bekas. Kadang-kadang pakaian bekas itu sudah 10 tahun pula yang silam, baunya pun tak jelas. Kadang-kadang itu pula yang dikasih, yang kadang-kadang kita sendiri sudah tidak mau tuh. Makanya Allah mengatakan wala tayammamul khabitha minhu tunfikun walastum wala tayammamu, dan kalian menginfakkan sesuatu yang remeh, yang tidak ada harganya. Walastum bi akhidhihi minhu, dan engkau tidak suka juga dengan barang itu. Nah, ini kan masalah nih. Kalau untuk diri sendiri bagus-bagus, cakep-cakep gitu ya, ketika disedekahkan ke orang pura yang buruk-buruk. Ini namanya tatfif, Bu. Ibu kuliner, berapapun harganya dibayar, asal enak, kenyang, cocok gitu ya. Giliran kemudian ada orang yang kelaparan minta nasi bungkus apa gitu kan, kadang-kadang dibelikan nasi padang yang harganya 8 ribuan. Ini kan tatfif namanya, Bu ya. Kalau urusan kita aja paling wah, kalau urusan ibadah kadang-kadang tidak seperti itu. Ataupun mamanya ibu kalau mau menghadap seseorang, menghadap pejabat, pakaiannya harus bagus, harus rapi, pakai wangi, disisir, pakai bedak, pokoknya wah lah kalau ketemu orang, karena yang mau ditemui ini mungkin pejabat. Tapi giliran sholat asal-asalan pakaiannya. Itu yang pakaian sholat ya pakaian masak ya pakaian ngepel. Kan repot, Bu ya. Coba bayangkan menghadap Allah berbeda dengan menghadap pejabat, Bu. Pejabat itu hamba Allah sama dengan kita, tapi Allah itu pencipta kita dan pencipta pejabat yang kita berhadapan dengannya. Nah, ini bagian daripada tatfif namanya. Kita mengurang-urang hak namanya. Makanya dalam Islam itu seseorang itu harus paham, hendaklah mendudukkan manusia itu pada tempatnya. Dudukkan manusia pada tempatnya. Karena banyak manusia itu yang tidak paham dengan kaidah ini. Yang sering saya contohkan, Bu, umpamanya di sebuah masjid atau yayasan atau apa gitu kan, ada rapat terbuka. Yang hadir di situ imam masjid, jelas-jelas hafal Quran, paham agama, ikut rapat di situ. Pengurus yayasan. Di situ pula hadir muhsinin, orang yang punya duit, karena masjid itu yang bangun dia. Terjadi rapat. Itu kadang-kadang
pendapat Pak Imam yang sudah jelas-jelas dia kadang-kadang membawakan dalil dari Quran dan Sunnah, dia paham agama, dia tahu maslahat dan madarat berdasarkan kacamata Quran dan Sunnah, itu nggak didengar, Bu. Kadang-kadang yang dengar itu yang punya duit pula kan. Alasannya apa? Pak Imam bisa diganti Ustadz katanya. Ini musinin susah carinya katanya. La ilaha illallah. Dudukkan seseorang itu pada tempat yang layak. Ini konteksnya konteks agama, maka ahli agama yang dikedepankan. Kalau konteksnya konteks dunia, yang pakar-pakar dunia itu yang dikedepankan. Lah terkadang yang seperti ini kita tidak paham. Ini bagian daripada tatfif ini sebenarnya. Kalau kita mau luaskan lagi, lah termasuk juga minat tatfif itu juga di sini juga oleh pengarang ditulis ya, nanti ibu baca sendiri, adalah mengurangi hak-hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban mungkin antara suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kita kepada tetangga, kita kepada kaum muslimin yang lainnya. Itu ada hak-hak harus yang dipenuhi. Terkadang kita selalu melakukan tatfif, kurang dalam memberikan hak. Ibu kalau tidak dikasih uang sama suami, uang bulanan, marahnya luar biasa. Mau makan apa aku ini katanya. Tapi ketika suami umpamanya meminta sesuatu kepada ibu, minta dilayani, ya, minta dimanja lah bahasa kitanya. Ibu pula ya ogah-ogahan. Nah, ini ibu melakukan tatfif. Ya, contoh umpamanya suami ingin melakukan hubungan dengan ibu. Alasan ibu capek. Capek itu bukan alasan. Lain kalau ibu sakit, ibu lagi haid, ibu lagi nifas gitu ya, atau suami meminta yang aneh-aneh yang diharamkan seperti lewat dubur atau yang lain yang sejenisnya yang memang nggak boleh dilakukan kan itu. Tapi kalau hanya capek saja, maka tidak bisa ibu menolak. Kalau ibu menolak umpamanya, kemudian suami marah sampai pagi dia marah, pertama ibu dilaknat. Yang kedua, tidak ada kewajiban suami memberikan nafkah hari itu. Itu harus paham, Bu, ya. Jadi kalau ibu nggak melayan malam ini umpamanya, suami paginya nggak ngasih uang, Bu, itu memang sudah kewajiban. Itu balance namanya. Tapi kalau ibu sudah melayani, kemudian minta kok nggak dikasih, berarti yang tatfif siapa? Suami. Kalau yang tadi yang tatfif istrinya, begitu ya. Ataupun umpamanya tidak menghargai, tidak menghormati, merendahkan suaminya dan begitu seterusnya, ya kan. Jadi dalam keluarganya terjadi tatfif, mengurang-urang hak dan kewajiban, baik suami kepada istri ataupun istri kepada suami, atau orang tua kepada anak tidak memberikan pendidikan, sehingga anak ini tumbuh menjadi orang yang tidak kenal agama. Berarti orang tua ini melakukan tatfif, tidak melaksanakan hak dan kewajiban. Ataupun anak kepada orang tua, atau kita selaku manusia bertetangga, tetangga itu punya hak, kita tidak memberikan hak kepada mereka, kita pun melakukan tatfif, namanya wailun lil mutaffifin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau dibentangkan tentu ini pembahasannya panjang. Ya, seperti umpamanya orang dalam muamalah, orang bekerja. Ketika dia masuk kerja, anggaplah PT atau apa gitu kan, pokoknya kerjalah, sudah ada ditentukan jamnya, masuk jam 7 atau jam 8, pulang jam 5 umpamanya kan. Kemudian dia masuk pula jam setengah 9, lewat setengah jam. Itu tatfif. Kenapa? Karena kalau dia minta bayaran, dia minta sempurna pula bayarannya. Tapi kalau seandainya diingatkan, kamu kan beberapa hari yang lalu setengah jam kamu tak masuk, tak bisa, harus dibayar full.
Ini ada orang-orang yang tatfif seperti ini. Ataupun mungkin bosnya kepada anak buahnya, waktunya gajian tak digaji, padahal gajian itu kan diberikan sebelum keringatnya kering kan gitu ya. Lah ini juga masuk pada kategori wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita masuk pada kitab beliau rahimahullahu ta'ala Al-Kabair ini. Surah Al-Mutaffifin ini Bu, ayat 1 sampai 6 ini ada asbab nuzulnya. Jadi ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kita tahu bahwa perekonomian kota Madinah itu hampir secara keseluruhan itu dikuasai oleh bangsa Yahudi. Karena di Madinah itu ada 3 bangsa Yahudi yang ma'ruf terkenal. Pertama Yahudi Bani Qunaiqa, yang kedua Yahudi Bani Nadir, dan yang ketiga Yahudi Bani Quraidah. Dan yang paling besar Yahudi Bani Qunaiqa, itulah yang menguasai pasar kota Madinah. Yahudi Bani Qunaiqa. Lah di pasar Yahudi Bani Qunaiqa ini banyak kecurangan, banyak sekali kecurangan, dan ma'ruf orang-orang Yahudi dari zaman ke zaman memang biasa mereka makan riba, mengambil hak orang lain dengan cara batil, mengurang-urang takaran dan timbangan, dan begitu seterusnya. Terkenal kecurangannya orang-orang Yahudi itu sampai hari ini ya. Jadi Nabi SAW melihat kondisi seperti itu sedih hati. Kenapa perekonomian serusak ini? Karena ingat Nabi SAW kenapa bisa melihat? Karena Rasul itu pedagang Bu. Orang-orang Mekah itu para pedagang, mengalir darah perdagangan di darah Rasul. Rasul tahu, apalagi dia dibimbing wahyu. Makanya akhirnya kemudian turun surah ini. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Turun ayat ini menegur orang-orang Yahudi yang berniaga. Celaka bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Walaupun turunnya kepada orang Yahudi Bu, yang namanya Quran itu umumnya kaedahnya adalah baku. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran Quran itu bukan karena sebab turunnya, ya sebab turunnya kepada orang Yahudi, tapi lafaz ini umum, mencakup kita semuanya. Jadi ayat ini juga mengkhitab kita juga, walaupun khusus sebabnya. Jadi Allah mengatakan celaka bagi orang-orang yang curang. Curang dalam apa? Curang dalam menakar dan menimbang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, orang-orang yang apabila menerima takaran, artinya posisinya sebagai pembeli. Ya, ibu sebagai pembeli ini dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Kenapa minta dilebihkan, minta dicukupkan? Karena itu kepentingan kita Bu. Jadi kalau kita jadi pembeli, kalau bisa yang banyak takarannya, kalau bisa dilebihkan kiloannya. Ya, ibu beli mangga 1 kilo, itu pedagang udah pas 1 kilo Bu, tangan ibu pula yang tak pas diambilnya lagi, dimasukkan lagi ke dalam timbangan. Tak tahu kalau ibu di sini, ya kan? Mungkin ibu di sana ya. Tapi kadang-kadang begitu. Yang lucunya nih kadang-kadang ya, ibu beli dukuh, ibu ini belum nawar berapa harganya, udah main comot aja dukuh tuh, diambil dimakan. Kalau pas, bungkus bang 1 kilo katanya kan. Kalau tak pas, sudah tidak beli, dimakinya pula. Apa dukuh ini, kan kurang ajar Bu. Sudah ngambil duku 1 butir, maki pula dia. Ini gimana perangai orang kayak gini nih? Nggak boleh, itu tatfif namanya. Ibu tinggal beli saja, beli duku 1 kilo bang, kan gitu ya. Manis nggak? Manis, kan itu. Ya sudah, percaya saja, percaya saja. Kalaupun mau diikat dengan perjanjian, maka ketika ditimbang itu ibu ngomong, nanti saya bayar bang, saya akan coba ya. Kalau kecut saya balikan,
Nah gitu Bu ya. Kalau sudah deal-dealan begitu ya enggak masalah kan itu. Ini enggak, kadang-kadang belum ada perjanjian, belum ada deal-dealan, main copu, main ambil. Kadang-kadang dia sudah ditimbang 1 kilo, masih juga ngambil lagi tuh, dicicipi dia. Celakanya yang dicicipi lebih banyak pula yang ditimbang tuh. Jadi ini tatfif yang seperti ini. Kenapa kalau jadi pembeli kok pengen dilebihkan? Ya karena kepentingan dia masalahnya. Makanya Allah mengatakan alladzina idzaqtalu 'ala nasi yastaufun. Kalau sebagai pembeli maunya ditambah-tambah yang banyak, jangan sedikit gitu ya. Tetapi kalau ibu jadi pembeli, penjual, wa idza kaluhum aw wazanuhum yufsirun. Kalau posisinya jadi penjual, maunya dikurang-kurang. Ya, jadi yang pertama kepentingan pembeli, yang kedua kepentingan penjual. Kalau dia posisinya pembeli pengen ditambah, kalau posisinya penjual pengen dikurang takaran, dikurang timbangan, dikurang meteran, akhirnya curang dalam dagang. Nah, begitulah ya. Dan itu sangat banyak hari ini. Banyak sekali. Kalau zaman dulu itu kan kalau mau curang itu takaran itu kadang-kadang diketok biar blesek ke dalam tuh. Biar enggak pas gitu ya. Kadang-kadang sengaja dirusak timbangannya. Nah ini tatfif. Allah ancam wailun lil mutaffifin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah, kita urut benang ke atas. Kaum yang suka curang dalam dagang pertama kali itu adalah kaum Madian. Jadi yang pertama kali melakukan kecurangan itu adalah kaum Madian. Siapa kaum Madian ini? Mereka adalah kaum yang diutus kepada mereka Nabi Arab. Nabi Arab itu berapa Bu? Ada 4. Pertama Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Yang kedua Nabi Saleh diutus kepada kaum Thamud. Yang ketiga Nabi Syuaib. Inilah pembahasannya. Nabi Syuaib diutus kepada Madian. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia. Lah pertama kali kecurangan dagang yang suka nipu, suka ngurang-ngurang takaran timbangan itu ya kaumnya Nabi Syuaib itu, kaum Madian itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa tempat, hampir 7 tempat dalam Quran, salah satunya adalah surah Al-A'raf ayat 85. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum fa awful kaila wal mizan wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan kepada kaum Madian kata Allah, kami utus saudara mereka sendiri namanya Syuaib alaihi salam. Dia berdakwah kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Sungguh telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Kemudian Syuaib mulai memperingatkan soal kecurangan dalam dagang ekonomi. Kata Syuaib, sempurnakanlah takaran dan timbangan kalian. Karena kaum Madian itu curang, suka mengurang-urang takaran dan timbangan tuh, suka nipu, suka zalim. Makanya Nabi Syuaib mengatakan fa'auful kaila wal mizan. Kaum Madian, sempurnakan takaran kalian dan timbangan kalian. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dan janganlah kalian merugikan orang lain sedikit pun. Karena bahaya mengurang-urang timbangan itu merugikan orang. Ya selain daripada gosop dia nyuri juga gitu ya. Kemudian Allah mengatakan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Lihat, ketika orang tidak menyempurnakan takaran, ketika orang tidak menyempurnakan timbangan, maka Allah memasukkan orang itu sebagai perusak di bumi. Makanya Allah mengatakan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan bumi ini dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Tapi apa jawaban kaumnya? Apakah mereka menerima
seruan Nabi Syuaib. Padahal kaum Madian, Bu, kalau lihat sejarah secara ekonomi itu mereka oke. Mereka mampu. Ya, mereka kaya. Tetapi mereka masih curang tuh loh. Dan mereka mengatakan, qalu ya Syuaib as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala min amwalina ma nasha. Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki dari harta-harta perniagaan kami? Mereka tidak mau didakwai seperti itu. Maka Nabi Syuaib pun mengatakan, ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinati min rabbi wa razaqani min rizqan hasanah wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridul illa al-islah mastata' wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi munib wa ilaihi unib. Dan aku tidak berkehendak menyalahi kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan supaya ekonomi kalian baik. Jangan curang, gitu maksudnya. Ya, pokoknya selama aku hidup dan punya kesanggupan, aku akan berusaha memperbaiki ekonomi kalian. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal dan hanya kepada Allah lah aku kembali. Tapi kaum Madian tetap saja mereka seperti itu. Akhirnya turun azab, fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Lalu datang gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan, terkena runtuhan rumah mereka dalam kondisi tersungkur. Lihat bagaimana akibat mereka curang dalam dagang, mengurang-urang takaran dan timbangan. Yang sebelumnya mereka juga berakidah dengan akidah wathaniyah, menyembah berhala, turun azab kepada mereka. Makanya Nabi SAW pun mewanti-wanti persoalan ini, Bu. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral muhajirin khamsun idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun, kata Rasul. Hei orang muhajirin, waspadai 5 perkara. Apabila menimpa kalian, awas, aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menemuinya. Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumi qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat. Tidaklah sebuah fahisyah itu ya zina, homo, LGBT lah bahasa kitanya. Tidaklah sebuah perzinahan atau LGBT terang-terangan dilakukan oleh sebuah kaum hingga mereka selalu menampakkannya, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada generasi sebelumnya. Nauzubillah. Ya. Kemudian yang kedua, walam, di sini syahidnya, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil maunati wa jawri sultani alaihim. Dan tidaklah mereka mulai mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan. Lihat akibatnya apa? Allah berikan 3 azab. 1 dosa 3 azab. Nauzubillah. Ya. Jadi satu-satunya dosa yang ditimpakan 3 azab ini, inilah mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan. Lihat azabnya nih. Kata Nabi SAW, pertama, ukhidu bisinin, maka mereka akan ditimpakan azab kelaparan. Yang kedua, kata Nabi SAW, wasyiddatil maunati, yang kedua, mereka akan ditimpa kerasnya kehidupan, sulit ekonomi. Dan yang ketiga, wa jawri sultani alaihim, dan akan dikirim penguasa-penguasa zalim yang merampas hak mereka. Ya, 3 hukuman. Pertama, terjadi kelaparan.
Yang kedua, kerasnya hidup. Dan yang ketiga, pemimpin zalim. Itu akibat kita ini curang dalam dagang, suka mengurang-urang takaran. Jadi kalau sekarang pamannya banyak orang yang masih susah, banyak orang yang masih miskin, susah cari pekerjaan, seret ekonomi, pemimpin-pemimpinnya poya-poya, rakyatnya tetap miskin, mereka ngambil hak, kita tidak bisa mengambil hak. Jangan-jangan itu karena apa? Masyarakat Islam masih mengadopsi dosanya kaum Madian. Apa itu? Mengurang-urang takaran dan timbangan. Beli tanah 1 kapling, 2 kapling, atau sawah gitu ya, 1 hektar 2 hektar, akhirnya galengan sawah dicangkuli biar lebar. Tadfif itu, Bu. Tadfif itu, ya, ngambil tanah orang. Ataupun pamannya ibu jual mobil, kemudian ada pembeli, yang pembeli ini ibu awam, nggak kenal mobil, ibu taunya ya mobil gitu aja, atau motor, nggak tahulah isi mesinnya apa, itu nggak paham kan itu. Ini yang pembeli ini dia bawa pula yang ahlinya. Yang ahlinya ini sengaja didatangkan untuk menurunkan harga. Oh, ini mobilnya jelek, mobilnya ini udah begini, udah ini, akhirnya turun harganya. Tadfif, ya. Jadi ini di masyarakat seperti ini nih, banyak kayak gini nih, banyak nih, kayak udah nggak heran kita kan. Ibu mamanya jual apa, jualan apa gitu kan, catering atau apa gitu. Kesepakatan, Bu, saya pesen 100 ya, Bu, 100 nasi bungkus, nasi kotak lah, saya ada acara. Nanti kalau bisa 1 ayam itu dipotong berapa, Bu? Oh, kata ibu, bisa nih Pak, ini bisa 1 ayam bisa dipotong jadi 8 atau 10 potong lah katanya. Oke, 10 potong ya. Ya, sama ibu dibuat 20 potong pula, kecil-kecil jadinya kan, Bu. Biar banyak kotaknya, banyak untungnya. Itu tadfif, ya kan? Masuk wailul lil mutaffifin. Jadi, atau mungkin bahan-bahannya dilainkan, nggak standar kan gitu. Kayak dulu ada kasus bakpao isinya kardus. Pernah dengar, Bu, kan itu? Bakpao isinya itu rupanya daging sama kardus. Subhanallah, tadfif. Ya. Jadi banyak sekarang ekonomi ini rusak nih. Lah ketika ekonomi ini rusak, inilah wajar akhirnya ekonomi negeri kita seret. Pokoknya keras sekali kehidupan, sana sini susah cari makan dan begitu seterusnya kan. Belum lagi pemimpin-pemimpin, mereka mikir mereka aja, nggak mikir rakyat. Boleh jadi salah satu yang mengakibatkan itu adalah karena perekonomian yang kita jalankan di masyarakat itu tidak sesuai dengan syariat, masih suka ngurang-ngurang takaran dan timbangan dan curang dalam dagang. Naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa mengurang-urang takaran dan timbangan ini banyak madaratnya. Apa saja sih madaratnya itu? Apa? Kenapa sangat dilarang itu? Pertama, ya Bu ya, madarat di dunia jelas. Tadi saya sudah sampaikan hadisnya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengurang-urang takaran dan timbangan, maka akan ditimpakan kepada mereka kelaparan, kerasnya hidup, dan pemimpin zalim akan diutus kepada kita. Ini di dunia. Di akhirat jelas, Bu. Bagaimana Nabi Syuaib kemudian mengingatkan soal azab bagi mereka. Dan di sini dalam surah Al-Mutaffifin jelas lagi dikatakan wailun, ya kan? Wail gitu, itu sebuah lembah di jahanam. Ini madaratnya jelas nih. Tapi kalau kita mau bentangkan lagi, tadfif ini sebab datangnya kemurkaan Allah. Allah akan murka kalau orang sudah mulai mengurang-urang takaran, timbangan, mengurangi hak kepada orang lain, Bu. Itu sama dengan mengundang murka Allah. Yang kedua, ini kezaliman.
Mengambil hak orang itu kezaliman. Dan kezaliman ini akan menjadikan kegelapan pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, iyyakum wadzulm fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati, kalian jangan buat zalim, karena kezaliman itu kegelapan bagi hari kiamat. Bahkan ini akan mengurangi pahala kita, Bu. Pahala kita akan dikurangi. Jadi orang yang melakukan tatfif, mamanya ibu penjual, saya pembeli, ibu curang sama saya, hakikatnya saya itu sedang mengambil pahala ibu. Ingat hadis muflis yang panjang itu, kata Nabi, tahukah kalian siapa yang bangkrut pada hari kiamat dari umatku? Kata Rasul, kata sahabat, ya orang yang tidak punya uang, tidak punya dinar, tidak punya dirham, gulung tikar, pokoknya itulah bangkrut. Tapi Rasul mengatakan bukan itu. Bangkrut itu orang yang mendatang menghadap Allah bawa pahala puasa, pahala zakat, pahala ini, pahala itu, macam-macam lah dia bawa tuh. Tapi di sisi lain dia pernah menyakiti orang, menghina orang, mencaci maki orang, dan mengambil harta orang dengan cara tatfif atau yang lainnya. Coba bayangkan, Bu, kalau yang sedikit saja demikian hukumannya, macam mana orang yang mencuri, terang-terangan mencuri? Ini tatfif ini kan dibungkus dengan jual beli, Bu. Jadi pembeli tidak tahu macam mana yang terang-terangan mencuri, merampok, macam mana para koruptor itu. Yang bukan tatfif lagi mereka itu. Mereka sudah terang-terangan. Kalau tatfif kan sedikit ya, dari 1 kilo 1 on. Le koruptor ini dia distributornya malah kan itu. Jadi ini yang kedua gitu ya. Jadi bisa menjadikan pahala kita berkurang. Dan kezaliman juga yang ketiganya. Yang keempatnya, orang yang berniaga seperti ini dia tidak amanah, Bu. Orang ini kan tidak amanah. Dan ini tanda-tanda kiamat nih kalau sudah tidak ada amanah itu. Karena tanda-tanda kiamat itu dicabutnya amanah. Kata Nabi SAW, yukhawwanu fihal amin wa yu'amminu fihal kha'in, kan itu. Yang jujur dianggap pendusta, yang pendusta pula dianggap jujur. Tapi banyak, Bu. Sekarang tatfif itu sampai ke pom bensin tuh. Ya, pom bensin aja tatfif tuh. Pom bensin mana tuh kena gerebek tuh, rupanya angin yang keluar tuh. Sampai ke ATB juga sama tuh. Enggak keluar airnya, keluar anginnya. Tetap aja minta bayaran. Kan begitu ya. Tatfif kena semua, instansi pemerintah kena gitu ya. BUMN kena, semua kena itu. Jadi itulah kadang-kadang kalau kita terapkan hukum Islam ini memang adil betul, makmur sentosa sebenarnya. Cuman begitulah kadang-kadang tatfif ini bagian daripada tidak amanah. Sementara dalam Islam itu sangat menjunjung tinggi amanah. Dan tatfif sendiri bagian daripada al-ghish, penipuan. Ya, dia penipuan dia. Di zaman Rasul, Bu, ada orang jual gandum. Orang dulu kan kalau jual gandum, masa kita kecil-kecil saja kalau ke pasar itu ndak ada beras karungan pakai plastik kan, Bu. Mesti beras itu kan ditaruh di tempat bisa diraba kalau zaman dulu itu. Dan nakarnya juga pakai gantang. Oh, sekarang kan pakai plastik, makanya beras-berasnya beras plastik pula. Ya. Jadi Rasul ke pasar, biasalah ngeraba-raba gitu kan. Isi daripada beras ini lah, kebetulan tangan Rasul itu masuk pula tuh ke dalam gandum tuh, ke dalam tuh. Kaget Rasul, kenapa atasnya kering, bawahnya pula basah. Ini kan masalah, Bu. Dia menutupi yang basah dengan yang kering, sebab kalau di kilo yang basah lebih berat lah, kan ada kandungan airnya. Ini kan tatfif tuh. Makanya Nabi SAW mengatakan, kenapa atas kering bawah basah, kata Nabi. Ini penjual mengatakan, iya Nabi, barusan ada hujan, katanya. Bayangkan Nabi mau dibego-begoin tuh. Kata Nabi SAW, kalau hujan yang basah atas, yang kering bawah, kan begitu, Bu ya. Ini kok terbalik gitu kan. Maka Rasulullah SAW marah, seolah-olah Rasul itu tidak paham gitu ya.
Maka Rasul mengatakan sebaiknya yang basah kau letakkan di atas, yang kering kau letakkan di bawah, supaya manusia melihat. Kata Nabi SAW, man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan umatku, kata Rasul. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan terkadang juga bisa menyebabkan pertengkaran, Bu. Kalau ketahuan kan, Bu, ibu mamanya beli 1 kilo, bawa ke rumah, ditimbang, kurang 2 on. Kadang-kadang kalau ibu-ibu yang kurang-kurang terima gitu ya, itu didatangi tuh sambil ngomong sama suaminya, tolong nanti waktu saya marah tolong disoting ya, biar tahu warungnya ini, diviralkan. Jadi kadang-kadang terjadi pertengkaran tuh gara-gara ini. Ini nggak sampai nih. Nanti pedagangnya bilang, jangan-jangan ibu sudah kurangi di rumah. Akhirnya bertengkar, saling mengklaim kan. Jadi merusak hubungan masyarakat nih, tatfif ini kan. Timbul hasad, timbul dengki, akhirnya kemudian ngasut orang lain, jangan beli di sana. Itu nggak beres itu. Jadi kemana-mana. Itulah makanya bahaya tatfif ini kemana-mana akhirnya. Dan ingat bahwa orang yang mengurangi berarti dia punya hutang kepada orang yang membeli itu, karena dia mengurangi. Kalau dulu para ulama, Bu, ingat ceritanya, pernah saya ceritakan gak ya, Ibrahim ibn Adham, ya, seorang ulama salaf namanya Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, seorang ulama zuhud. Jadi Ibrahim ibn Adham ini dikisahkan ya, dia beli 1 gantang kurma di Mekah, 1 gantang kurma di Mekah. Kemudian setelah dia bayar, dan kurma itu pas 1 takaran kan itu ya, kemudian udah dimasukkan ke dalam kresek lah bahasa kitanya, Ibrahim ibn Adham ini nampak ada 1 kurma di bawah timbangan. Disangka dia itu kurma yang jatuh dari timbangan yang sudah dibeli. Jadi dia ambillah, dia makan. Karena dia tidak berhusnudon, tidak bersuudon, wah ini jangan-jangan kurma saya, kurma yang tadi ditimbang jatuh gitu ya, nggak sempat masuk ke kresek, diambil dimakan. Akhirnya setelah dia membeli kurma itu, dia safar ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, ingin itikaf di Masjidil Aqsa. Ketika sampai di Palestina, di Masjidil Aqsa, Ibrahim bin Adham ini kan itu perjalanan jauh, Bu, dari Mekah ke Aqsa itu bisa 1 bulan naik unta. Dia merasakan tidak khusyuk ibadah, solatnya tidak khusyuk, doanya tidak khusyuk, zikirnya tidak khusyuk, pokoknya tidak khusyuk aja, nggak pernah biasa gitu ya. Kok nggak khusyuk nih saya ini, kenapa ya kan? Kita pikir-pikir, oh jangan-jangan gara-gara 1 butir kurma itu yang saya makan. Balik dia, Bu, ya, balik dari Masjidil Aqsa ke Mekah 1 bulan lagi perjalanan tuh, hanya gara-gara 1 butir kurma. Sampai di Mekah dia cari pedagang itu. Rupanya setelah sampai di tempat dagangan itu, yang jual pula beda orang. Yang jualnya beda orang. Kemudian ditanya, mana bapak yang jual ini, kok jadi muda sekarang? Ya, kata orang ini, oh itu bapak saya anaknya, kebetulan bapak saya baru meninggal kemarin. Ya. Jadi Ibrahim bin Adham ini sedih gitu ya, karena tidak bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Akhirnya dia mengatakan, nak, saya beli kurma dari bapakmu, waktu ditimbang adalah 1 butir kurma di bawah timbangan, asal ku makan karena ku kira itu kurma yang ada di timbangan, tapi saya kira itu bukanlah. Saya ingin minta maaf, saya ingin mengembalikan 1 kurma atau halalkan untukku. Kata anak ini, wahai tuan, kalau saya sih tidak ada masalah, bapak saya anaknya banyak, katanya. Kemudian disebutkan di sini. Bayangkan dia harus minta maaf pada ahli warisnya tuh, gara-gara sebutir kurma, dan dia tidak khusyuk ibadah. Kalau sekarang jangan sebutir, 1 karung aja diembat dia, mana peduli ya. Orang sekarang ini dicurinya pula sama dia malah. Namun dompet aja di jalan itu isinya dikuras, dompetnya dibuang. Kadang-kadang nampak ada panci
di samping rumah tetangga diambilnya sama dia. Pura-pura jadi pemulung, nanti diinjak-injak pancinya, panci bagus jadi jelek katanya. Nemu di tong sampah padahal diambil dia, pencuri ya. Jadi inilah tatfif. Tatfif ini seperti ini. Makanya kemudian kenapa tatfif ini bisa merusak kehidupan semuanya, kehidupan individu, kehidupan masyarakat, hilangnya amanah, banyaknya kecurangan, banyaknya dusta, ya, banyaknya penipuan, hilang adil, macam-macam. Ya, ini madaratnya banyak sekali tatfif itu. Makanya kenapa kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala memasukkan bab tatfif, mengurang-urang timbangan dan takaran ini bagian daripada dosa-dosa besar. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Kalau juga diingatkan tidak tobat juga. Hei para pedagang yang curang, ingat ya, kalian ini tidak benar dagangannya. Perbaikilah kalau ingin berkah hidupnya, maka jangan curang. Jangan curang, karena curang itu sebenarnya Bu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kan begini ya kaidahnya Bu. Kenapa orang bisa curang dalam dagang coba Bu? Orang bisa ngurangi takaran timbangan. Kenapa coba? Pikirnya dia itu kalau curang banyak untungnya. Nah, itu kaidahnya orang dagang tuh. Kalau ndak curang sedikit untungnya, menurut dia salah. Kamu curang nggak curang loh, rizki Allah itu sudah jelas. Sudah dicatat 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau hari ini memang Allah kasih hanya keuntungannya 100 ribu, 200 ribu, mau curang bagaimanapun ya tetap dapatnya segitu. Lalu apa untungnya curang gitu? Enggak curang dapat segitu, curang dapat segitu. Enggak ada untungnya. Yang ada didapat dosa. Itu kalau yakin dengan takdir. Karena curang itu tidak menjadikan dia kaya. Sebagaimana tidak curang menjadikan dia miskin. Karena rizki Allah itu sudah ditetapkan. Ngapain curang, ngapain korupsi, ngapain maling, ngapain ngerampok? Rizki Allah sudah ditetapkan. Dan orang itu tidak mungkin juga mati kecuali disempurnakan rizkinya. Sehebat apapun orang lari dari rizki, rizki tetap ngejar-ngejar dia. Lalu ngapain curang? Ya. Tapi ada juga orang-orang yang tidak paham. Selain hartanya tidak berkah, dia pun dapat dosa. Dan Allah ancam di dalam Al-Quran di sini. Apa ancamannya? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya. Ingat, kau akan dibangkitkan. Seandainya kau di dunia selamatlah, tidak ketahuan, nyurangi orang dapat untung menurut kita gitu ya. Tapi Allah tahu. Manusia boleh tidak tahu. Dari sekian ribu yang beli dagangan ibu melakukan kecurangan, orang tidak tahu. Ya, manusia tidak tahu, Allah tahu bahwa ibu sedang curang. Allah tahu. Dan kelak akan disingkap oleh Allah pada hari liyaumin azim yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Ingat, ada hari akan dibangkitkan nanti suatu hari. Pada hari yang sangat besar, hari kiamat, ya. Hari di mana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita akan ditanya waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka. Mereka akan ditanya. Salah satu pertanyaannya apa, Bu? La tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam sampai ditanya 4 perkara. An umrihi fima afna, wa an syababihi fima ablah, wa an ilmi fima amila fih, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Umur, masa muda, ilmu, salah satunya harta. Dari mana kau dapat? Mana kau belanjakan? 2 soalannya. Sudah curang dalam dagang, hasil curangnya pula untuk maksiat, kenalah dia. Dari mana ke mana kena dua-duanya. Ya, jadi dan juga nggak berkah kok. Ya, itu kan uang setan bahasanya, Bu ya. Dapatnya banyak, hilangnya juga cepat. Nah, itulah bahasanya. Belum lagi nanti kalau sudah tidak berkah itu dampaknya kemana-mana tuh, Bu. Anaknya jadi sakit. Coba bayangkan, curangnya sedikit, anaknya sakit, berobat, dijual pula kiosnya. Nah, kan rugi jadinya, Bu ya kan. Gara-gara tatfif yang sedikit, dikasih makan keluarga,
akhirnya bawa penyakit, diobati tidak sesuai dengan keuntungan tatfif jurangnya itu. Hidupnya nggak tenang, doanya nggak diijabah karena memasukkan barang yang diharamkan kan nggak diijabah doanya tuh. Gimana tuh coba? Makanya kemudian bab ini sangat penting kalau mau direnungkan ini. Wabil khusus para pedagang ya. Tetapi juga tadi saya katakan tatfif ini bukan hanya bicara soal dagang aja. Ya, kecurangan dalam timbangan takaran mencakup hak-hak dalam berkeluarga, suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, kita pada tetangga, ataupun lebih luas daripada itu hak-hak kita kepada Allah. Ya, jadi bab ini bab yang sangat penting untuk dikaji. Ya, lebihnya ibu baca sendiri, kita buat tanya jawab saja. Karena yang saya jelaskan itu sudah rangkuman dari isi kitab ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah saat orang tua marah kepada anak sendiri dan terucap tidak mengakui anak tersebut, apa hukumnya, termasuk mengurangi hak Allah? Iya, ini bukan mengurangi hak Allah ya, hak orang tua kepada anak. Seharusnya senakal apapun anak itu, Bu, jangan sampai orang tua itu mengucapkan kecuali kalimat yang baik. Karena anak ini tidak tahu ke depannya seperti apa. Mungkin ibu pikir dia nakal terus sampai ibu mati, ibu jengkel. Rupanya setelah ibu mati baik pula dia. Kemudian mendoakan ibu. Siapa yang tahu? Kan gak ada yang tahu ibu. Atau mungkin ibu sebelum mati sempat melihat anaknya bagus, tobat, hijrah, nggak ada yang tahu juga. Karena yang namanya anak itu kan nikmat dari Allah. Allah telah sudah menitipkan anak kepada kita. Kalau seandainya sudah terucap seperti itu, ya tinggal bertobat kepada Allah. Walaupun ibu mengatakan tidak mengakui anaknya, tetapi dia anak ibu kok. Anak siapa emangnya? Ya. Walau itu ngomong aja, kok bukan anakku, ya tetap aja anaknya kok. Jadi bertobat kepada Allah Azza wa Jal, ya minta, karena bagaimanapun tidak boleh seseorang itu tidak mengakui nasabnya atau mengakui yang bukan nasabnya, dua-duanya sama ya. Jadi kalau sudah terucap tinggal bertobat ya, minta kepada Allah Azza wa Jalla ampunan. Dan ini bagian tatfif juga, hak mengurangi hak anak gitu ya. Yang kedua, santai pada saat jam kerja. Pada saat jam kerja kita sholat duha. Kalau sudah ada kesepakatan antara kita dan bos kita, umpamanya bos, boleh nggak nih kalau waktu-waktu senggang saya sholat duha? Kata bosnya boleh, alhamdulillah. Kata bosnya nggak boleh, kau sholat wajib aja. Nanti kau sholat duha tidur pula kamu. Nah, itu tatfif. Bosnya melarang, kita malah leha-leha, tidak boleh ya, kecuali tadi ada izin gitu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, izin bertanya di luar tema. Ya, ada kawan saya pergi haji. Dia merasa beban karena saat haji kemarin dia bayar dam, dan tamattu'nya dilakukan sebelum bulan Dzulhijjah, yang menurut jumhur ulama dan sebelum hari nahar tidak sah. Teman saya ini tahu kalau dam yang dilakukan itu tidak sah setelah dia sampai di tanah air. Bagaimana solusinya untuk menggantikan dam tersebut? Mohon penjelasannya. Iya, ini masalah fikih haji ya.
Wallahu alam, masalah menggantikan dam ini bisa dalam bentuk sedekah. Ya, untuk menggantikan dam ini dalam bentuk sedekah juga bisa. Karena ini kan sudah terlanjur masalahnya. Sudah sampai di negeri kita kan begitu kan. Baru kemudian dia paham. Maka pertama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya ibadah hajinya diterima. Itu yang pertama ya. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, minta agar ibadah hajinya diterima, karena bagaimanapun sesoleh apapun lihat Nabi Ibrahim, Bu. Kurang apa Nabi Ibrahim itu? Dia disuruh membangun Ka'bah. Siapa yang nyuruh? Allah. Dibangun pula sama dia Ka'bah. Artinya kan Ibrahim membangun Ka'bah kan sesuai dengan perintah Allah. Tapi setelah selesai, Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah hasil karyaku ini. Perintah Allah tapi minta kepada supaya diterima. Jelas-jelas terima. Oh, itu perintah Allah. Tapi masih tetap minta supaya ibadahnya diterima. Ini yang pertama, Bu ya. Dan bukan hanya haji aja, setiap ibadah pun harus seperti itu. Setiap ibadah harus seperti itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap ibadah kita ini diterima, entah solat kita, puasa kita, haji kita. Makanya para salaf apabila selesai Ramadan, maka 6 bulan setelahnya mereka menangis dan terus meminta kepada Allah agar selama Ramadan diterima ibadahnya. Ini pertama, minta kepada Allah supaya ibadah kita diterima dan bertobat. Karena ini kan sebuah kesalahan. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian sebagai pengganti dam, ya bersedekah saja. Ya, sebanyak yang didamkannya gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa menjadi pengganti dam yang dilakukan itu. Wallahu alam, ini masalah fikih, masalah khilaf, ini masalah seperti ini sebenarnya. Nanti kita gali lagi jawabannya. Wallahu alam. Taib, kalau tidak ada kita tutup. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi